Tapi pas gue rasa dia bertanya dengan seseorang dan gue dapatin seorang wanita yang gue bilang ya the mother tadi sih, seorang wanita yang buat gue sih hidupnya abadi sih sampai sekarang. Dia nggak bisa tersentuh atau gimana? Sulit. Hai, welcome to obrolan kepo. Ngobrol sambil kepo dong. Cie, akhirnya kita bikin konten obrolan kepo lagi bareng si anak magang. Anak magang. Udah lama ya? Halo guys. Hai. Nah, jadi Kak, karena kemarin kita udah bercanda-bercanda terus, Terus? aku akhirnya sekarang mau ngepoin yang agak-agak serius dikit. Oke. Emang dari tadi kita serius ya? Sampai capek. Nah, Gimana? jadi kan banyak nih kayak tokoh-tokoh inspirasional lah gitu di bidang perfilman, musik dan lain-lain gitu. Nah, mungkin aku bakal ngepoin mereka sih dari sudut pandang Kakak. Oke. Berarti sudut pandang Supranatural. Supranatural. Dan tunggu apaan sih? Supranatural. Nah, jadi kenapa mereka tuh bisa sesukses itu, bisa sehebat itu gitu. Nah, apakah mereka emang pure talent atau memang ada sataniknya, kan nggak ada yang tahu ya. Oke. Pas kalau gue udah jawab dua kata, berarti konten kelar ya? Nggak boleh, harus lama. Apaan sih? Karena mereka kerja keras. Udah, makasih ya. Lanjut. Tolong dong, effort dikit dong. Nah, tapi ada challenge nih di kali ini. Jadi Kakak harus ngebaca karakter dan ngebaca aura dari tokoh-tokoh ini. Oke, ciri-cirinya yang pertama itu badannya gede, kepalanya botak. Terus dia kayak gede, suka botak. ninju, suka gulat, tinju dan lain-lain. Nah, dia tuh ada di industri bisnis, terus dia juga lumayan terkenal di gulat, terus dia juga main di perfilman, bahkan dia juga bisa nyanyi di salah satu filmnya dia. Terus industri perdukunan nggak nih? Enggak, itu kan ranah lo aja kan? Enggak. Oh, ranah dia nggak main di perdukunan? Enggak, nanti kalah sama kakak kan? Oke. Nah, Terus? orangnya adalah, mau nebak dulu atau aku langsung kasih tahu? Badan gede, botak, luar negeri, terus dia itu dia bermain di segala industri. Yes. Yang setahu gua, ini nebak ya? Nebak. Mungkin The Rock kali ya? Benar. Serius, The Rock? Benar. Serius? Benar. Inilah dia, The Rock. Oke. Nah, pertama karakternya gimana sih, Kak? Karakter basic dulu deh. Karakter basic. Basically dia tipikal orang yang pekerja keras, amat keras. Karena gue rasa dia sering banget memaksakan sesuatu dari diri dia untuk mencapai sesuatu. Sangat amat kerja keras banget sih. Bukan teori kan, kebanyakan orang tuh kayak wah berplanning A, B, C sampai Z, tapi yang dilakuin cuma A doang. Ya mungkin sebelah gue ya, tapi enggak sih, sebelah gue pekerja keras kok dia. Sekalian dong dibagus-bagusin dong untuk promo mungkin. Siap dibungkus. Aja. Oh enggak. Enggak. Terus dia kan pekerja keras tuh. Pekerja keras, orangnya tipe-tipe good father banget lah. Iya. Tipe-tipe buat gue tuh adalah bener-bener kayak pelindung keluarga dan lebih ke pria yang lebih sayang anak sih sebenarnya ketimbang istri. Okay. Nah terus orangnya berani mengambil resiko, itu yang keren dari si The Rock ini. The Rock ini. Dia nama aslinya itu bukan The Rock, setahu gue sih. Dwayne Johnson ini, Kak. Iya. Nama brand sih. Hah? Nama brand.
Johnson baby. Iya. Nah, poinnya itu gue rasa kayak bapak-bapak banget ya jokesnya. Oke. Dia tipe kalau orang yang berani ngambil resiko sih, bisa dibilang. Ngambil resiko, dia orangnya hidup dengan penuh tantangan. Nggak flat aja gitu. Dan dia mungkin emang talented juga nggak sih, Kak? Talented dan berbakat memang. Iya, di iya. dunia entertain sebenarnya. Gitu, di dunia entertain. Iya, iya. Itu sih. Sering banget, kenapa gue bilang dia pekerja keras? Karena sering banget gue dapetin memori kayak dia tidur nih, habis tidur dia bangun terus dia mikir, gue akan melakukan apa lagi ya ke depan gitu loh. Tapi besoknya dia akan mencoba aplikasiin yang dia pikirkan nih, bukan kayak kita nih biasa mikir doang, habis itu besoknya tidur, nggak ngapa-ngapain gitu. Iya, iya. Terus Berarti dia kayak lebih orientasinya adalah kerja ya, dan anak. kerja Kalau anak ya, ke bener cewek? banget ya, buat fun ya. Buat fun gitu loh. Apalagi ya, dia orangnya baik sih, sosial, terus care-nya tinggi, toleransinya bukan tipe orang yang toleransi teori, enggak, dia lebih ke dalam sebuah bentuk tindakan. Definisinya apa sih toleransi maksud Kakak tuh? Toleransi dari teori itu kan ada orang kan cuma ngomong doang gitu, ngasih tahu doang, tapi dia nggak berbuat sesuatu gitu loh. Tapi kalau Dwayne Johnson ini, dia tipe orang yang tindakan. Jadi kalau lo ada masalah atau apa, dia pasti tindakan. Lo butuh apa nih gitu loh. Poinnya di situ sih. Cowok banget lah ya dia. Cowok banget, laki banget sih bisa dibilang. Ototnya kan, lu nggak suka cowok berotot gitu ya? Pertanyaan gue, tapi nggak apa-apa sih, biar itu juga tahu sih. Tapi dia pintar nggak? Secara intelijen? Intelek ya pintar biasa lah ya. Tapi kerja keras dia yang membuat dia pintar sih buat gue. Wow. Kerja keras gue, kan ada beberapa orang yang, contoh kayak gue nih, gue nggak pintar sebenarnya. Tapi karena gue kerja keras, ya gue ngerasa ya pintar gue tuh bukan dari basic kelikan pintar gue, tapi kerja keras gue yang bikin gue pintar gitu loh. Beda di situ. Iya. Kan ada dua tuh, setahu Iya. aku, kayak pintar secara intelektual sama yang kayak pintar secara pintar jalanan gitu lah. Kalian tau nggak sih yang kayak street smart? Ya, street smart. Iya. Gue lebih street smart. Dia juga? Gitu, bukan dari bakat. Dia bukan bakat pintar enggak sih. Oke. Nah, terus berani mencoba, berani mengambil resiko, berani mencoba gitu loh. Dia bener-bener orangnya gimana ya? Nggak takut apapun deh, selagi dia masih mampu. Tapi dia tetap menghitung ya, dia mampu atau enggaknya. Poinnya di situ. Makanya dia banyak proses dari berbagai macam industri ya, bukan sektor ya, industri gitu. Soalnya tadi ada yang bilang sektor Salah. gitu. Di bidang banyak industri, dari perfilman, gulat, terus bisnis, ya. periklanan gitu. Dan nyanyi juga loh, suaranya bagus. Di film Moana kalau pada nonton. Oke. Nah, ada lagi nggak? Gue lebih deep lagi ya. Mungkin bisa dilihat dark side-nya kah atau apa gitu. Dia tipe orang yang benar-benar bisa ngontrol dirinya sendiri. Dia stabil orangnya. Ada yang labil, ada yang amarah. Nah, dia stabil nih. Dia nggak gampang marah dan nggak gampang down, dia stabil. Keren sih. Pengendalian dirinya kuat banget. Kok bisa? Kakak bisa ngeliat nggak apa yang ngemancing dia untuk bisa Ini salah satu rahasia ya. self-control gitu? Olahraga itu bukan cuma menyehatkan fisik doang sebenarnya. Olahraga itu bisa menyehatkan jiwa kita atau jiwa kita bisa dibilang. Nah, disitulah kenapa banyak orang olahragawan itu lebih stabil, lebih stabil dan nggak gampang down sebenarnya. Kalau orang olahragawan atau orang yang suka olahraga gitu ya, lebih sehat ketimbang orang yang jarang olahraga. Karena secara tubuh dia nggak sehat, termasuk jiwa juga dia nggak sehat gitu loh. Kan apa yang kita makan juga kan jadi penyakit ya, kolesterol segala macam dia. Jadi
mungkin sistem saraf otak kita juga nggak bekerja gitu. Bisa kita olahraga kan kolesterol gitu kan. Mungkin ngaruh sih di sana. Itu sih, karena olahraganya dia sih. I see. Ada pertanyaan lagi sih. Apa? Kan kayak sebenarnya orang yang kerja keras, terus emang punya talent tuh banyak kan. Nah, ada juga yang bilang kayak faktor yang paling penting salah satunya lagi adalah faktor laki. Hoki gitu. Nah, kalau kakak lihat orang dia gimana nih? Ada faktor itu nggak sih? Dia nggak punya faktor laki. Oh ya? Dia faktor benar-benar dia tipe orang yang memang pekerja keras bahwa ya hasil itu nggak akan mengkhianati proses, emang bener. Nah dia simbol seperti itu, gitu. Hasil nggak akan mengkhianati proses sih. Gitu. Karena dia benar-benar dari dulu, setahu gue pribadi ya, dari dulu dia berkarir tuh, dia benar-benar berkarir. Ini kakak lihat dari apa? Dari memori? Dari memori, gitu loh. Benar-benar kayak, contoh kan kita nggak tahu Smackdown lah ya. Iya. Kita tahu Smackdown itu kan awalnya kita tahu kan bergulat serius kayak. Tapi enggak, dia main acting di situ. Kayak ada mimik-mimik yang dia kayak mimiknya itu pure. Dan benar kayak dia melakukan apapun itu kayak sepenuh hati. Nggak kayak setengah hati gitu loh. Dia sepenuh hati. Di saat dia mampu, dia melakukan yang totalitas banget. Itu yang keren dari Dwayne ini. Gue cari lebih deep lagi ya. Oke, yang gue suka dari dia, yang paling gue suka, dia punya sisi humoris. Humoris yang buat gue tuh kayak ya lucu gitu loh. Lucunya natural. Yang dimana dia kayak jantan banget, tapi dia punya sisi humoris. Humoris tuh yang kayak ya agak susah sih buat gue ya. Humoris atau lawak gitu? Humoris, dia lawak sama humoris sama. Beda. Kalau melawak maksudnya kayak stand up itu kan kita kayak nge-set gitu kan untuk menjadi lucu. Kalau humoris itu emang pas ngobrol hangat. Dia humoris orangnya. Ada sisi humoris di saat dia sudah deket sama orang. Dan memang dia tipe orang memang dia orangnya jiwanya sosial, tapi dia tipe orang yang agak mungkin sulit untuk langsung deket sama orang. Dia butuh berapa momen dulu baru bisa deket sama dia. Kenapa? Dia emang membatasi diri? Dia punya defensif yang lumayan kuat untuk yang dia nggak kenal, yang dia nggak deket gitu. Dia lebih hati-hati banget sih orangnya, sangat amat hati-hati sih. Kenapa dia kayak gitu? Emang basicnya atau? Basically intuisinya tuh sangat amat berhati-hati orangnya. Gitu. Logika banget sih yang gue rasain. Gitu. Kalau dari Asmara ya, Asmara dia tipe pria yang bisa dibilang ya ngasih safety banget sih ke wanita, yang benar-benar kayak lo sama gue itu aman banget gitu loh, aman banget ya, baik itu secara fisik maupun hati, lo aman gitu, aman banget, poinnya di situ. Tapi kata kakak tadi dia kayak suka main aja gitu, maksudnya for fun. Oke. Walaupun ngasih fun, tapi funnya aja ya, kalau boleh jujur, funnya aja ngasih kenyamanan yang aman, apalagi jadi istrinya dia. Tapi tetap secara hati dia lebih bisa mencintai anaknya ketimbang istrinya. Nah kak, berarti dia tipikal orang yang setia nggak? Ya, dia tipikal orang setia, setiap tikungan ada. Ya, semangat dong, ya. Kencengin dong suaranya. Umum ya, laki-laki ya, nggak ada masalah sih di situ. Gue ya masing-masing. Iya itu ya, personal life. Personality lah, gue nggak bisa ikut campur soal itu. Apalagi nih yang bisa kita ambil nih? Apa ya? Ada, kalau nggak lo yang nanya deh, apa deh? Gue agak bingung nih, terlalu banyak data. Oke, tunggu. Apa momen dimana dia bisa kayak langsung apa yang orang lain lihat kalau mau bekerja sama dia? Apakah emang dia bisa dipercaya atau emang dia karena talent atau emang apa gitu? Yang pertama itu adalah di saat mau kerja sama dia adalah dia harus percaya dulu sama orang ini, orang terdekat dulu ya, orang punya track record sama dia.
Iya. Oke. Track record sama dia, terus orang tersebut harus punya talenta yang benar-benar memang bisa. Dia bisa Gitu. ngeliat itu? Dia bisa melihat itu. Dia orangnya kritis banget. Kritis, dia sangat amat kritis buatku pribadi. Ada lagi nggak Kak? Itu aja? Dari gue cukup sih. Kuncinya Dia berarti trust ya? Dan Trust. dia mementingkan orang sekitarnya dulu gitu? Iya. Oke. Lanjut ke seksi berikutnya adalah aura. Warna auranya dia apa? Oke, kalau gua lihat auranya dia nih, tipe seperti Dwayne Johnson ini, dia tipenya itu dominan merah gua lihat. Dominan merah? merah sama kuning kemasan. Oke. Merahnya ini tapi gua lihat masih positif ya, bukan merah merah maron. Merahnya masih merah positif gua lihat, merah semangat. Oke. Beda kalau merah maron tuh gua rasa kayak merah yang sisi kayak penyakit hati lah, dendam atau apa gitu. Dia merahnya merah normal gitu sih. Berarti melambangkan apa tuh Kak? Semangat, Oh. keberanian gitu, pengorbanan. Dia kerja keras, itu bisa disimpulkan dengan aura merah. Nah, kalau aura yang kuning keemasan, dia menggambarkan sisi kayak nilai artis dalam hidup si Dwayne Johnson ini, gitu loh. Sebenarnya buat gue pribadi ya, dia nggak cocok sebenarnya jadi pegulat. Oh ya? Sebenarnya. Kenapa? Dia entertain sebenarnya. Dia bukanlah pegulat. Dia tidak berbakat, kalau boleh jujur, dia nggak berbakat sih di gulat. Oh, tapi dia terkenal banget sih. Terkena memang lewat Karena gulat. kerja keras Karena ya. kerja kerasnya tadi, tapi bakatnya bukanlah di gulat. Dia Karena gue nggak ngeliat sisi energi yang setelah kasarnya ya dia adalah pegulat atau bukan pegulat, ngomong Atlet gitu. bukan atlet. Apa? Mungkin atlet, pegulat atau istilah kasar tipe petarung. Oh, Dia oke. nggak punya unsur petarung. Dia cuman kayak entertain, artis. Mungkin orang mikirnya adalah wah ini serem kan segala macam. Enggak sih sebenarnya. Karena gue ngerasa dia hanya mensimbolkan bahwa dia itu adalah seorang tipe orang yang lebih ke defensif dengan cara kayak menunjukkan dirinya tuh kuat. Tapi dia bukan tipe orang yang fighter atau petarung. Bukan. Gitu. Gue nggak rasa dia natural dari sisi kayak berbakat di nilai apa ya, jadi petarung itu gue nggak dapet. Gitu. Makanya mungkin tadi yang kakak bilang dia pun waktu jadi petinju bukan petinju sih, yang ikut gulat itu dia kan ada gimmick-gimmick tertentu atau kayak expression. Iya. Itu mungkin salah satu cerminan juga dia entertain ya. Iya. Dan Dia cuma memberikan sebuah rasa eksistensi bahwa dia itu petarung, tapi aslinya dia tidak berbakat sih kalau buat gue. Tapi dia buat gue keren sih. Keren sih. Dia keren. Gue jujur aja gue ngefans sama dia. Gitu. Sayangnya aja orangnya jauh. Gitu. Kalau deket? Minta tanda tangan. Gue juga manusia. Iya. Boleh minta foto nggak? Itu doang paling. Oh, oke. Nggak di pelet sih kok. Oh, bisa tapi ya? Enggak juga dah. Guys, bisa loh guys. Enggak. Oke, aktor yang kedua, bukan aktor sih ya, ketahuan deh. Public figure yang kedua itu adalah seorang artis yang kemarin tuh sempat kontroversi karena dia menampar seorang komedian di atas panggung. Pernah dengar nggak? Itu Will Smith ya? Iya. Iya, hebat banget sih. Gosip-gosip di media gue tahu. Oh yes, oke. Nah, Will Smith ini kan kemarin sempat ini kan, kayak jadi lumayan dibahas lah. Maksudnya dari banyak rame lah. Sudut pandangnya ada banyak, ada yang dukung si Chris-nya gitu. Nah, aku jadi penasaran sih, kalau si Will Smith nih karakternya gimana sih? Aku lihat dulu gambarnya. Yakin? Enggak. Salah. Oh, oke, salah. maksudnya. Salah gitu. Oke, Ini sengaja ya. Ya, untung bukan yang tadi. tadi Itu juga bukan nampar, itu nuklir. Bener-bener ya cari penyakit. Will Smith. Sebenarnya orangnya baik sih, care, melindungin banget sih. Tapi memang orangnya kurang stabil. Dia temperamen. Memang temperamen sih bisa dibilang. Gampang
emosi dengan sesuatu yang dia ngerasa dia nggak nyaman di situ gitu. Dan memang ya intinya temperamen dia tuh yang bikin dia itu buat gue jadi buruk. Tapi sebenarnya orang aslinya orang baik, tapi temperamennya ini yang membuat dia jadi suka berpikir berpikir dari semua aspek hidup itu jadi negatif gitu. Termasuk kalau gue rasa dia dari tipe orang yang sebenarnya tipe bucin. Oh, pantesan ya. Kan Bucin. kemarin momen dia ditampar itu si Chris, karena si Chris tuh lagi ngejokes, ngerosting istrinya di award itu kan. Tapi kenapa dia kayak apa ya, naik ke atas panggung terus dia nampar? Menurut kakak itu gimmick atau beneran? Ya itu beneran sih. Karena dia ngerasa kesel. Jadiin bercanda lah. Lawakan gitu, Iya, bercanda. lawakan Tapi gitu lah. mungkin kelewatan kali. Iya. Kalau gue rasa sih, gue kayak ini ya, pengamat dan komentar bola ya. Gue rasa sih, awalnya kayak apa ya, komentar bola ya. Jadi gue rasa salah sih, memang ya? awalnya salah di Chris Rock. Awalnya salah di Chris Rock karena Chris Rock membawa bola dan dia membawa bola Dan sampai keluar offside dan dia nyatakan gol padahal enggak. Seperti itu lah. Ini salah Chris Rock karena buat gue sih bercandanya berlebihan, apalagi kan dia kan wanita yang sudah bersuami ya. Dan waktu dia lagi sakit ya kalau nggak salah ya. Ya dengan kondisi itu, dan itu di depan publik. Iya, gitu. iya. Suami mana yang nggak marah gitu loh, ya nggak sih? Iya. Kecuali suaminya penakut. Nah, buat gue sih itu kewajaran. Kewajaran dari amarah Will Smith itu wajar buat gue. Tapi salahnya adalah dia tidak bijaksana di temperamennya itu. Harusnya dia santai dulu aja lah di depan publik. Iya. Nanti pas di belakang publik baru dia sikat gitu harusnya, ya nggak sih? Iya, Apa salahnya sih lu nunggu berapa jam? Oke, ngerti sih, tapi kan apa salah lu nunggu berapa jam? Pas nanti di belakang ya lo ngomong aja, lu gak suka, atau lo tampar pun nggak masalah sih. Berarti kebalikannya sama tadi The Rock, dia nggak bisa ngontrol dirinya gitu. Ya kalau mau jadi petarung, basically tipe fighter sebenarnya di Will Smith ada sebenarnya, karena dia memang hawa emosian, emosi petarung gitu. Oke, kalau ya jadi kalau Dwayne Johnson sebenarnya enggak sih buat gue sih. Basically sebenarnya dia orang yang memang terlalu baik. Bisnis pekerja keras itu sih sebenarnya, bukan fighter. Kalau fighter ini dia ada si Will Smith ini. Nah, gitu. Kalau secara umumnya faktor yang bikin dia naik ini tuh apa sih, Kak? Ya bucinnya dia sih. Bukan naik itu maksudnya sorry. Anda bilang naik apa? Terus Terus bilang naik, terus kakinya nyenggol gua. Bukan Gua bilang gitu. gua gitu. naik apa? Naik maksudnya kuda. dia kan terkenal banget kan, yang saya internasional gitu. Ya. Sampai go kenapa dia- internasional. Kenapa gue internasional? Iya. Karirnya sukses lah gitu. Karirnya sukses. Ya balik kepada umumnya ya. Satu, dia pekerja keras juga dan totalitas dalam melakukan sesuatu itu yang jarang orang sadari gitu. Kalau kita melakukan semuanya dengan hati, itu pasti akan membuahkan hasil yang nikmat sih. Oh, maksudnya dia tuh nggak hitung-hitungan gitu ya? Maksudnya kerjanya emang totalitas gitu? Dan dia ngerasa kayak dia mampu dan memang dia pengen jadi artis. Memang ada kepengenannya dia. Jadi seorang aktor yang ya hebat lah bisa dibilang. Dia memang pengen itu. Gitu, walaupun dia punya sisi fighter, tapi dia juga punya sisi artis lah. Yang bisa dibilang, gue pengen lo dikenal orang, gue pengen lo orang tahu gue. Nah itu ada di perasaannya dia gitu loh. Jadi nggak semata-mata untuk uang. No. Emang dia Suka. passionnya Dia memang jadi aktor. Sifat dasarnya udah cukup, Kak? Sifat dasarnya kalau gue rasa sebenarnya sifat dasar sebenarnya aslinya Will Smith ini aslinya sebenarnya gampang sedih, gampang kesentuh sebenarnya.
Beda Empatinya sama besar. Dwayne Johnson tadi beda. Iya. Empati gede banget. Jadi dia tuh orangnya gampang nangis aslinya. Sebenarnya ya gampang nangis bagi orang yang nggak sadar nih ya. Dia tuh sebenarnya gampang nangis. Kalau di momen dia ngerasa kayak ngelihat sesuatu yang sedih, gampang kesentuh lah gitu. Pokoknya di situ, gampang kesentuh. Jiwa sosialnya tinggi berarti ya Misalnya dia? kayak Bukan jiwa sosial apa? Wewe Gombel bawa yang berat-berat dia kasihan gitu. Kayak gitu tuh, kayak tuyul bawa uang kan berat gitu ya, dia kasihan tuh. Gue nggak bisa lari dari dunia lain. Gue nggak bisa lari. Aku nggak tahu karena menghargai sih Iya sebenarnya. sih. Aduh. Lanjut. Tadi sampai di mana? Dia gampang kasihan dan gampang kesentuh ya. Iya, gampang tersentuh lah. Pria yang sebenarnya tuh melo aslinya tuh. Soft Lu boy. jangan lihat apa wajahnya yang sangar, enggak. Dia orangnya melo sebenarnya. Orangnya empatinya tinggi. Soft boy ya? Enggak Juga sih sebenarnya. Ada dua sisi lah yang orang nggak sadar. Ada sisi yang ya lembut sebenarnya. Ya benar tuh, soft boy tadi benar. Bukan sop ini ya. Sop Apa durian. sih? Sop durian. Sop durian. Oke. Lanjut. Ayo komennya di bawah kayak kalian sekarang lucu banget gitu ya. Siapa bilang lucu? Enggak, gue nggak lucu. Gue menarik. Iya. Kira-kira kalau karakternya ada tambahan atau? Karakter. Cukup sih buat gue sih, cukup sih. Menurut kakak dia orangnya ini nggak? Unik nggak? Dia sebenarnya dia berlawanan sama Drog. Dwayne Johnson tadi, The Rock tadi. Dia adalah good husband, bukan good Father. bukan good father. Dia good wife. Sorry. Good husband. Good wife. Aku ngomong apaan sih? Dia tipe orang suami yang baik, bukan tipe ayah yang baik, bukan. Pokoknya gitu. Karena dia tipe orang yang sebenarnya nggak sabaran. Gitu. Will Smith tipe orang yang nggak sabaran. Tapi ada nggak sih orang yang dua-duanya gitu kak? Jarang sih. Jarang ya? Harus pilih salah satu ya? Gue ya sih. Pede banget gue. Dia lagi promo ya? Gue lagi promo. Lagi promo ya, kalau mau sama dia kontak gue. Ngejual gue dong. Oke, berarti ada lagi? Cukup. Nah, sekarang berarti dari auranya nih. Kira-kira dia auranya apa? Warnanya gitu. Auranya memang ada sisi dark side sih di bagian sebelah kiri. Sisi dark side hitam lah, ada warna hitam. Hitamnya hitam pekat yang buat gue sih sisi pendendam. Ya, auranya agak hitam yang menyimpulkan kalau dia tuh tipe punya orang yang punya penyakit hati tapi pendendam gitu loh. Itu satu. Pendendam karena dia disakitin atau Disakiti. emang dengki aja gitu? Dia orangnya dengki juga ada sedikit tapi pendendam lebih besar. Itu Oke. satu. Aura kekuningan emas pasti ada di artis. Yang kedua itu dia tipe punya aura biru. Orang aura biru itu bikin nyaman kalau ngajak ngobrol, gampang bersosial lah, dan suka ngasih advice yang bagus gitu sih, lebih menenangkan gitu. Itu sih. Oke, berarti dia gitu. komunikator juga ya? Dia Yang komunikator ya? bagus gitu. Oh gitu. Nah emang kalau misalnya dia punya dark side yang tinggi, akibatnya apa? Maksudnya kan bisa macam-macam tuh. Dark side itu timbul dari hati, penyakit hati, yang penyakit hati ini yang pada ujungnya itu merusak hati manusia gitu, sehingga dia jadi seseorang yang berkategori jahat. Semua orang pasti punya dark side. Punya. Kayak gue 95. Gue gede. Gue boleh pulang nggak nih? Serem ya? Tapi pengalihan dark side gue bukan ke manusia, tapi gue ke iblis. Oh. Makanya kalau gue ngelihat sesuatu yang nggak bener, tapi pelakunya iblis, itu bikin beda cerita sih. Oh. Maka suka gitu. orang-orang suka nyebut gue Demon Slayer tadi kan. Wis. Gitu. Oke, ada lagi nggak kak? Kira-kira dari Will Smith? Enggak, itu ada cukup sih.
Oke, thank you. Nah, yang terakhir itu ada si Billie Eilish. Kakak pernah lihat nggak atau tahu nggak? Tahu ya? Tahu Billie Eilish. Tapi yang mau gua tanya, kenapa lo memilih dia jadi orang yang kita scan? Karena dia kakak banget. Iya sih. maksudnya adalah dia tuh Bisa orangnya, gitu. Buat gue sih, dia punya tanda kutip sih. iya ya. Ya, dia satanik. Hey, jangan dibahas dulu. Oke. Jangan dibahas dulu. Nah, karena video klipnya aneh-aneh nih, maksudnya aku aja sebagai orang yang nggak tahu soal itu, maksudnya nggak punya indera keenam atau indigo, aku tuh bisa tahu, wah ini aneh nih gitu. Nah sebelum itu, kakak bisa nggak sih scanning dulu basic karakternya dan kenapa dia bisa sukses gitu? Oke, Billie Eilish. Dia tipe yang umumnya orang lah ya, memang pasti tipe yang pekerja keras, tapi pekerja kerasnya itu kayak ya sudah lah gitu, kayak yaudah ini adanya gue bisanya di sini, ini kelebihan gue, yaudah gue akan menyalurkan semua tentang hidup gue di sini. Dia yang bisa, dia mampu, yang dia lebih dari, yang dia mempunyai kelebihan di musik ya di musik. Berarti dia Pokoknya cerdas gitu. dong. Dia Dia cerdas, tapi nggak begitu pintar sih kalau gue boleh jujur. Dia cerdas tapi nggak begitu pintar. Pokoknya di situ. Kan dan gue rasa dia cuman punya bakat dalam musik sebenarnya. bukan Dia- nyanyi. Musik tuh dalam musik artian nyanyi apa? gitu. Oke. Nyanyi. Punya bakat di nyanyi, dan dia ya tapi tetap dia pekerja keras juga sih, dia pekerja keras, tapi jujur gue ngerasa dia nggak hidup sih kalau boleh Maksudnya? jujur nih. Dia kayak sesuatu yang kayak, dia tuh buat gue sih kayak robot aja, sesuatu yang dia harus jalanin aja hidupnya. Tapi dia nggak punya rasa kayak bahagia, bener-bener bahagia tuh jujur gue nggak dapetin di Billie Eilish. Makanya kalau kalian suka memperhatikan Billie Eilish, dia ya kalau orang biasa sih mungkin ngeliatnya kayak biasa aja, tapi kalau gue rasa dia tuh flat. Flat ya. Matanya suka Flat. kosong gitu sih. Iya, flat. Flatnya itu bukan flat hidup tenang bahagia, bukan, flatnya itu kayak apa ya, kayak hampa gitu loh, kayak nggak bahagia. Itu sih gue rasa dia kayak robot sih. Dia salah satu public figure yang gue anggap seperti robot. Dia berkarir tapi dia nggak punya hati yang bahagia. Oh, Ya, menarik. Banyak orang yang berkarir tapi dia nggak bahagia. Nah, ini salah satunya si Billie Eilish ini. Gitu. Dia ambisinya tinggi nggak sih? Kan biasanya orang yang mencapai karir tinggi banget tuh punya ambisi Ambisinya atau ada, ambisi ada. Dia ada ambisi. Dia ada ambisinya. dia kerja keras, ambisi, tapi yang kakak agak aneh adalah dia tuh kosong dan kayak robot flat, gitu ya. kayak robot gitu. Kayak dia kayak diarahkan gitu loh. Lebih kayak ngikut-ngikut aja. Hah? Maksudnya gimana kak? Ya kayak ngikutin karir aja. Nggak ada yang kayak kepengenan apa-apa, pengen bahagia atau apa, dia nggak ada itu. Dia kayak Berarti kosong. dia kayak maksudnya Buat gue punya sih, mentor atau? Ini boneka karir sih. Dia adalah, buat gue sih adalah manusia tapi lebih condong ke boneka yang dalam karir gitu. Berarti maksudnya Hidup bisa untuk jelasin? cuman karir doang. Oh, Hidup tuh bukan cuman karir doang sih, gitu loh. Itu tuh tentang kebahagiaan, tentang keluarga, orang tua, keluarga, pokoknya banyak hal lah ya. Tapi dia nggak punya itu. Gue nggak dapetin itu di dalam hatinya dia gitu. Dia terlalu, ya gue nggak tahu ya di entertainment gimana. ya. Tapi hasilnya yang seperti gua katakan, dia di entertainment kan bisa dibuat-buat lah ya. Ya seperti itu. Tapi hasilnya dia nggak seperti itu, dia kosong. Oke, berarti kalau kakak bilang dia itu seperti robot atau boneka, berarti kan ada yang nge-handle dong, atau ada yang orang di baliknya dong. Ada. Nah, itu tuh apa, Kak? Apakah dia memang ada seorang produser yang lihat, ini bagus nih, yang dia berbakat gitu, atau ada hal lain? Ya baik lagi dia tuh cuman istilah kasar manusia yang hidupnya panjang aja, menjalani hidup secara takdir, tapi nggak punya free will atau kebebasan atau keinginannya dia nggak ada di situ. Nah, dengan kekosongan hatinya dia ini, akhirnya gue rasa dia join di jujur gue rasa dia satanik. Dia ikut di kubu kiri. Oke, dia satanik. Kenapa?
Karena banyak dari video klipnya dia, nanti kalian cari tahu sendiri beberapa klipnya dia, itu banyak banget simbol atau logo satanik. Banget. Kayak Fallen Angel, Lucifer, Nah, pokoknya gitu. dan lain-lain sih. Biasanya kalau kaum elit atau organisasi kubu kiri dalam mensponsori sebuah bisnis, mereka pasti akan meninggalkan jejak, yaitu berdasarkan logo, simbol, the eye, semua yang berhubungan dengan satanik. Mereka memberikan nuansa warna tersebut, mau itu momen-momen happy, momen-momen sedih, atau momen-momen dark. Mereka akan selalu memberikan nilai simbolis bahwa ini produk kita loh, kita yang sponsorin. Pokoknya semua dunia entertainment, baik musik, baik film, apapun itu dinilai di momen-momen entertainment ya. Kalau ada simbol itu fix. Berarti mereka yang mensponsori produk atau event tersebut. Itu pasti, karena gue udah teliti. Gue udah observasi sendiri. Gitu. Mereka jadi intinya di saat kaum kubu kiri ini mensponsori sebuah event atau produk tadi, maka akan ada nilai simbol-simbol yang berunsur satanik. Itu aja sih poinnya. Pertanyaan selanjutnya adalah, dia tahu nggak dia itu adalah digiring untuk ke kaum itu atau gimana? Dia nyaman, dia tapi sudah dia masuk, dia tahu. Ada memori gue rasa dia ada ikut sebuah perkumpulan, dan dia duduk di situ. Ada memori itu, gitu. Memori kayak bukan ritual juga sih, sama kayak ya dalam sebuah agama tuh kan ada pengajian istilahnya. Nah, dia ada di pengajian kubu kiri. Gitu loh. Gitu. Nah, ini pertanyaan penasaran sih. Intinya kalau ditanya, dia bukan cuma hanya direkrut, tapi dia memang memilih untuk ikut karena dia nyaman. Karena dia ngerasa kayak orang tuh, dia mungkin karena sering disakitin orang kali ya, mungkin karena fisik atau ya lebih ke fisik, gue rasa sering disakitin, akhirnya dia kayak nyari tempat yang nyaman. Nah, di nilai-nilai kaum kubu kiri itu buat dia nyaman banget, karena menerima perbedaan baik itu fisik, baik apapun itu gitu. Yang penting dalam satu organisasi satanik tadi. Berarti objektifnya dia pertama kali itu bukan karena dia mau sukses di industri musik, tapi dia emang nyaman aja. Jadi kenyamanan ya, dia kalau ditanya ya pasti awalnya karir, tapi dari karir berlanjut ya pasti kenyamanan hidup, ya nyaman dia di kubu kiri. Gitu. Dia bergabung memang, dan dia sadar itu. Gitu. Dan dia emang nggak punya sisi kayak ketuhanan atau gitu ya. Maksudnya ya di luar negeri kan bukan cuma dia sih, kalau gue boleh jujur ya. Jay-Z, suaminya Beyonce. Itu terkenal banget sih ya. Lady Gaga, banyak sih. Banyak ya, mereka buat gue adalah produk kaum kubu kiri sih kalau buat gue sih. Ya bukan cuma di apa ya? Di Billie Eilish. Public figure di barat aja, di Amerika aja, tapi juga di Korea juga iya. Iya. Terang-terangan ya. Kenapa? Kalau lo tanya kan, kenapa kaum kubu kiri investasi di musik dan investasi bisnis di musik dan di entertain gitu loh. Karena nilai entertain, karena kaum kubu kiri tahu entertain lah yang akan membuat seluruh dunia itu fokus. Nah, disitulah dia memberikan pemahaman konsep satanik yang sebenarnya, termasuk kayak kita kayak manusia itu lebih condong mengidolakan seorang artis. Nah, tanpa kita sadari mengidolakan artis, banyak manusia yang tanpa sadar melewati batas. Dia lebih mencintai idolanya ketimbang Tuhannya.
Iya kan? Gue sering kadang-kadang kayak nonton gitu, bukan nonton, saya ngelihat sekilas gitu ya sebuah konser gitu, dan mereka tuh kayak nangis-nangis gitu, kayak nangis-nangis, kayak nangis-nangis gitu, nangis-nangis bener-bener kayak mengidolakan banget. Dalam hati gue kayak, lu kayak nggak punya Tuhan gitu, kayak nggak punya Tuhan gitu, yang kayak apa ya? Dan mereka berkomentar gara-gara lagunya, sorry ya, gue agak nyambung, gara-gara lagunya, sorry ya, mungkin di K-pop kayak gara-gara lagunya BTS, hidup gue jadi semangat. Sorry, gue gak nyinggung ini ya, tapi memang itu buat gue nggak wajar sih. Kita menjadikan sebuah manusia jadi semangat hidup kita. Nah, Tuhan kemana? Berarti Tuhan nggak bisa bikin kita semangat berarti kan. Nah, di sini bermasalah. Di sini unsur satanik berjalan. Salah satu tujuan yang gua teliti dari kubu kiri adalah, salah satu tujuannya adalah supaya manusia itu menggantikan nilai ketuhanan dengan nilai manusia. Diganti. Tujuan besarnya, salah satu tujuan. Ada beberapa tujuan tapi masih gue teliti. Yang jelas itu, dia ingin menggantikan konsep ketuhanan itu dengan konsep penggantinya adalah manusia atau benda. Gitu lah. Jadi nilai ketuhanan keimanan itu akan nggak ada lagi. Adanya percaya lebih ke manusia. Jadi gitu. Kayak kepercayaan kita tuh digoyangin lah ya. Digoyangkan dan dibiaskan. Iya, dibiaskan ya. Bahwa Tuhan itu nggak ada, dan kita lebih percaya bahwa orang tersebut bisa bikin kita semangat, bisa bikin kita bahagia. Padahal is bullshit lah. Di saat kita berharap sama manusia, yang ada pasti kecewa. Nah, tapi simbol mengidolakan ini sebenarnya sama dengan konsep apel beracun. Pernah dengar gak? Pernah. Adam dan Hawa kan? No. Konsep apel beracun. Ini ini penelitian gue pribadi ya. Tolong di-cut dong nih, bego nih gue. Hah? Ulang-ulang. Gak apa-apa. Ya. Ini penelitian gue pribadi ya. Ya. Sebenarnya apel beracun yang kita makan. Oh, maksudnya ngerti? Kayak kan banyak film atau Putri Salju. Ya, Putri Salju. Itu sebenarnya adalah salah satu misi mereka. Gak ada yang tahu kan ya? Ini adalah misi mereka. Konsep apa? Konsep atau project apel beracun. Nah, kita tahu apel tuh kan nanti enak, indah. Kita pengen makan. Taunya segar kan. Pas dimakan, orang ya nggak sadarkan diri lagi dan terhalusinasi. Gitu loh. Ngerti nggak? Intinya poinnya gini. Sesuatu yang kelihatan positif padahal itu sebenarnya menghancurkan. Ngerti nggak? Kayak trap dong. Iya, jebakan. Ngerti nggak maksud gue? Iya, menarik. Ini, ya makanya gue bilang, ini project mereka tuh buat gue namanya ada project apel beracun. Gue namain pribadi gue sendiri ya. Ini yang meneliti gue sendiri soalnya. Project apel beracun. Pokoknya gitu. Nah, di saat orang udah nggak sadarkan diri ya, pasti dia ke halusinasi kalau nggak salah. Ya, dia merasa hidupnya bahagia-bahagia aja. Nah, itu poinnya. Konsep apel beracun. Jadi tujuan mereka tuh di entertain tuh begitu, membuat orang itu kena trap. Iya, karena kalau misalnya aku ya, kayak mungkin bisa tahu sudut pandang yang ngefans itu, kayak udah suka banget sama idolanya, dan mungkin ada sesuatu yang soft, hal beracun yang tapi dikasihnya tuh soft gitu, kita nggak sadar gitu. Ya, contoh gini ya, banyak penggemar K-pop gitu. Sebenarnya gue nggak masalah orang yang mengidolakan, tapi sewajarnya. Dan terinspirasi itu nggak masalah buat gue. Tapi yang berlebihan adalah di saat kayak mereka lebih mengidolakan seseorang tersebut sampai kadang nggak pengen nikah. Ada yang kayak gitu kan, nggak pengen nikah. Jadi kayak udahlah gue nggak nikah aja, tapi dia punya istilah kasar nilai kebucinan sama orang tersebut. Obsesi. Tapi, nih, tanpa sadar, mindset hati akan kesetting dan akan menutup diri untuk jodoh, ngerti gak? Dan sulit, jujurnya kita sulit untuk deket sama orang karena ekspektasi kita di pria tersebut. Nah, kalau jodohnya kita biasa aja, itu kan akan terpental dong, ngerti gak? Dia kayak punya ekspektasi yang tinggi. Harusnya tuh kayak gini, harusnya kayak gini gitu. Semua konsep yang mereka apel beracun ini semua sistem trap. Oke. Gitu.
membahayakan buat pikiran dan hati kita. Ujungnya di saat orang nggak mau nikah, ya orang fun-fun aja. Gitu sih poinnya. I see. Di Jadi satu sisi kayak banyak ya. kebahagiaan halusinasi gitu. Padahal mereka nggak memotivasi kita, nggak membuat kita bahagia, tapi kok kita ngerasa bahagia aja. Itu kan semu gitu kan. Iya, benar. Ngerti kan? Efek Semu. sampingnya banyak banget ya. Banyak banget tanpa kita sadarin. Bahkan kayak kita ngeluarin uang untuk sesuatu yang nggak penting. Untuk bisnis kan Iya. kalau kita udah ngefans banget, ya udahlah, gue bekerja ini untuk membeli sesuatu merchandise atau apa. Sah-sah aja Sah-sah kalau aja sih. kita memang punya uang. Oke. Oke, kalau memang kita punya kebanyakan uang lah itu nggak masalah. Tapi yang jadi masalah ada pokoknya sesuatu yang kita nggak boleh berpatokan pada kita harus tetap berpatokan pada nilai kita berlebihan apa enggak nih. Standarnya aja. Uang lo segini, kalau lo nggak mampu, gak usah beli. Tapi kan kondisinya mampu nggak mampu mau beli aja. Nah di situ yang konteksnya itu berlebihan, yang merusak kita lah. Harusnya uang itu kita pakai untuk yang penting, tapi kan itu juga nggak penting. Susah banget dong. Ini kan maksudnya adalah gerakan yang masif gitu. Nah kitanya tuh gimana biar kita bisa ngontrol diri untuk yang nggak terlalu obses atau apa? Intinya gini, pesan gua adalah jangan berharap banyak sama manusia. Itu adalah apa ya? Intinya itu kayak awal mula kehancuran di situ. Di saat kita percaya bahwa manusia itu bisa membahagiakan kita, itu awal mula kehancuran kita. Oke? Oke. Kalau kita berpikir ada siapapun manusia itu bisa bikin kita bahagia, ya itu awal mula kehancuran kita. Jadi utamain Tuhan. Tuhan yang bisa bikin kita bahagia, bukan manusia. Manusia itu sih. Wow. Sah-sah aja sih mengidolakan, nggak ada masalah. Gue juga mengidolakan The Rock, tapi ya gue nggak gimana-gimana sih. Gue terinspirasi sama dia, terinspirasi nggak. Tapi gue nggak yang gimana-gimana. Paling sewajarnya kayak minta foto, tangan-tangan ya gitu aja sih. Nggak lebih gitu loh. Tapi kan yang nggak boleh itu yang berlebihan ya, kayak histeris teriak terus pingsan gitu kan. Oh iya. Iya nggak sih? Iya. Di Jadi situ. obsesi, jadi patokan atau jadi tolak Terus, ukur segala macam ya. Dampaknya kemana-kemana gitu loh, kemana-mana. Oke. Nah ini yang nggak diizinkan. Pokoknya proyek apel beracun mereka tuh bahaya sih buat gue. Boleh nggak sih nextnya kita ngomongin apel beracun itu? Kayak Boleh. lebih dalam ya, Ya, PR. dalam. Karena tadi kita ngomongin Billie Eilish jadinya banyak banget nih insight-nya nih. Iya. Ya intinya ya itu gue temuin sih dari penelitian gue sendiri. Ternyata semua mereka tuh berniat memberikan kebahagiaan tapi halusinasi. Gitu sih. Tanpa kita sadar ya. Yang gue lucunya kalau gue boleh jujur ya. Lucunya manusia zaman sekarang tuh kayak terlalu tidak peduli banget dengan hal kayak gini gitu loh. Iya. Kayak masa sih ada gitu. Jelas-jelas ada, tapi kita kayak cuek Nutup banget mata. gitu loh, kayak cuek banget sih. Bahkan kita kayak nggak berpikir bahwa iblis tuh ada. Iya. Jujur aja ya, banyak orang yang sadar setelah detektif astral muncul kan. Iya. Karena di situ kita menyadarkan banyak orang. Karena iblis tuh ada, iblis tuh nyerangnya hati. Kenapa dikatakan iblis musuh terbesar manusia? Karena satu, iblis tuh nggak kelihatan. Kedua, dia menyusup ke dalam hati. Ketiga, dia menyerupai hati. Jadi bukan kita pikir iblis tuh kayak di film-film di tembok gitu kan. Iya, Terus kelihatan. nyerang kita gitu kan. Ya nggak gitu. Dia nyerang kita berdasarkan manipulasi hati. Dan di kitab suci manapun iblis tuh ada. Dan dia jahat. Iya. Gitu sih. Jadi maksud gue sih, please buat kalian, pesan gue, jangan terlalu cuek untuk sesuatu yang penting. Yang minimal kalian tahu, dan saat kalian tahu kalian kritis, itu aja. Jangan cuek gitu. Jangan cuekin gue. Oke, sorry. Dia nggak terlalu tegang sih. Nggak tegang sih. Seru nih gitu. Ya. Nah, poinnya di situ. Yang jelas intinya, tolong peka. Dan memang di saat kalian peka, kalian kritis, bila mana ada sesuatu di circle kalian itu berbahaya, ya ingetin aja lah. Atau kita do something, walaupun kecil nilainya, tapi minimal kita nggak cuek. Kayak misalkan ya
Ya contoh kayak ya kalian bisa membantu sekitar lah di saat kalian punya uang berlebih ya kalian bantu aja orang yang bisa kalian bantu gitu loh. Atau at least untuk diri sendiri dulu lah, aware sama diri sendiri dulu gitu. Ya benar banget bisa dibilang gitu. Jangan cuek. Karena kita tuh ya banyak nggak sadar sebenarnya kita tuh lagi di apa ya ya hidup kita tuh banyak diatur sama kelompok ini gitu. Wow. Kelompok elit ini ada banget. Kitanya aja kayak masa sih gitu. Logika aja, kita pakai logika. Kalau emang kelompok elit itu nggak ada, gitu. Ya masa apa ya? Ya patokan dunia itu patokan apa ya bisa dibilang patokan kita bertransaksi nilainya di mata uang dolar gitu kan. Kok bukan di emas gitu kan? Dari hal kecil aja gue mikir kayak kenapa di dolar gitu loh. Itu dong sih dan apa ya bisa dibilang dari ya ini pun idenya dari berapa orang yang buat gue sih ya kelompok elit juga sih. Kenapa si elit global ini sampai bisa kepikiran? Maksudnya visi sampai punya visi sebesar dari itu mana gitu. gitu. Iya punya big idea sewow itu dan segala macem. Itu kan berarti orangnya sangat ini ya maksudnya inspirasinya dari mana? Sebenarnya gue juga masih bingung ya, Beb ya. Gue tuh berpikir awalnya kan dia dari kitab suci ya. Mereka dapat dari buku kitab sihir mereka lah ya, tentang banyak hal. Tapi pas gue rasa dia bertanya dengan seseorang. Jadi waktu gue ATI atau astral projection ke tempat mereka. Dan gue dapatin seorang wanita yang gue bilang ya the mother tadi sih. The mother tuh ya. Gitu loh. Jadi mereka inspirasinya adalah orang itu? Bukan inspirasi, narasumber pengetahuan itu dari the mother itu. Dan dia abadi. Oh ya? Dan gak ada yang tahu. Speechless deh. Ya, itu yang gue sering sebut di Direktif Astral, the mother gitu. Seorang wanita yang buat gue sih hidupnya abadi sih, sampai sekarang. Dan akan kedepannya juga? Dia nggak bisa tersentuh atau gimana? Sulit tersentuh. Karena? Dia berada di tempat yang paling aman di kaum satanik, organisasi. Aman banget, aman banget. Jadi kita nggak mungkin bisa nembus. Fisiknya ada. Ada. Gue pikir cuman jiwa kan dulu ya. Gue rasa dia fisik. Dia ada. Dan orang-orang itu tahu dia itu siapa dan dari mana gitu? Atau Untuk keluarga besar utama tahu. Tapi organisasi lainnya hanya kayak desas-desus saja. Gitu. Nggak semua orang, jujur nggak semua organisasi tahu dia. Nggak semua organisasi tahu dia. Cuman keluarga inti aja. Oke. Dia ngasih info atau narasumber abadi itu nasehat. Emang dia diapain sama diapain lagi? Emang dia dapat apa dari organisasi itu? Dia nggak dapat apa-apa. Tapi gue rasa si mother ini, kenapa gue bilang the mother? Karena orang-orang ini adalah keturunan si mother ini. Gitu. Seru banget anjir. Kita nggak usah bawa agama ya, nggak ada hubungan sama agama nih. Oke, ini nggak ada tapi hubungan sama mother ini adalah orang yang nggak tahu, gitu loh. Yang nggak tahu eksistensi yang orang nggak tahu, gitu loh. Seru nih. Iya. Gitu. Ini di-spill dikit ya. Jadi saat itu waktu gue Ini nggak apa-apa nih diceritain. Dikit nggak apa-apa ya. Oke. Jadi waktu itu ETA, gue nggak tahu namanya ETA kan abstrak kan. Iya. Sendiri nih. Iya, tertuju di sebuah kamar. Di kamar itu ada wanita tua. Nah wanita tua itu kayak sedang menghadap situ, kayak di tempat meja hias gitu lah ya. Oh, lagi duduk. Iya, lagi duduk. Tapi gue di belakangnya dia, jadi dia membelakangi gue nih.
Tapi gue bingung ya, gue bilang kok perasaan gue aneh ya, takut enggak, lebih ke kayak nggak aman aja sih, bukan takut tapi nggak aman aja sama ini wanita tua ini. Kenapa, emang kuat banget apa? Kuat banget, gue ngerasa kayak dia kayak gue ngerasa secara energi ya, gue terasa terintimidasi banget. Terintimidasi banget. Dia memang gak apa-apain, tapi energi itu kuat banget. Melebihi orang-orang yang pernah kayak gue rasa kayak gue nggak boleh deket dia, kalau belum saatnya gue boleh deket dia, kayak dia bukan yang biasa gitu loh. Nah pas itu dia noleh, gue lihat, gue pikir kan kayak monster kayak apa gitu. Saya kayak manusia biasa, tapi ada rahasia di balik wanita ini. Gitu sih, mungkin ya itu sih yang gue cari tahu. Jujur nembusnya susah, dan gue coba untuk ETA kedua itu agak sulit. Kenapa? Nggak tahu, gue ngerasa linknya keputus gitu loh. Kayak gue lupa, ibaratnya gue agak lupa linknya lah, alamatnya, kayak gue lupa gitu tiba-tiba, kayak terputus gitu. Oh wow. Gitu. Dia tuh emang boleh nggak sih ngepoin? Dia emang sosok yang manusia atau emang dia juga punya indera keenam atau dia punya penjaga dari sisi astralnya atau apa? Manusia setengah lah. Gue nggak bisa sebut. Luar biasa lah pokoknya. Manusia setengah. Gitu sih. Oke. Mungkin teaser dulu ya. Oke, teaser dulu ya. Oke, seru banget. Dia belum kita lihat auranya. Oh iya, gue lupa. Dark sih, dominan hitam banget auranya. Oh. Karena pemikirannya dia jujur banyak menyimpan penyakit hati banget sih. Dia? Dark side-nya itu sama kayak gue 95. Dia bisa nyakitin orang. Gitu loh. Kalau gue kan nyakitin iblis ya. Enggak sih, gue gak nyakitin iblis. Enggak, gue baik kok sama iblis. Dia banyak penyakit hati sih, gue lihat. Banyak penyakit hati. Terus apa ya? Tapi apa ya? Lebih ke aura simpatiknya tuh kuat. Jadi orang tuh pengen care sama dia tuh kayak lebih kuat, gitu kan? Karismatik dia. Karismanya. Oh. Kuat. Karisma yang berbeda dari orang lain tuh kayak unik ya. Unik gitu loh. Itu sebenarnya. Warnanya apa sih? Hah? Ya intinya gini, lo beda kan lihat siapa namanya? Billie Eilish sama penyanyi Celine Dion. Beda nggak? Kalau kita lihat Celine Dion, kita kayak pengen kayak wah gitu kan, pengen jadi Celine Dion gitu kan. Kalau kita ngelihat dia, kita nggak pengen jadi dia. Pengen nggak lo jadi dia? Enggak sih. Enggak sih. Lebih ke konsep kayak. Oke, kan tadi kakak bilang kalau dia itu unik ya, menarik ya. Ada lagi nggak tambahannya tuh? Dia sebenarnya penyayang. Dia sebenarnya ya penyayang dan tipe orang yang sayang anak ketimbang sayang suami sih. Kelihatan sih. Dia lebih bisa sayang ke anak tuh luar biasa sayang ketimbang ke suaminya. Tapi kalau nggak jadi. Tapi emang kalau udah ikut satanik gitu masih ada kepikiran untuk berkeluarga atau gitu? Kan ini hanya kayak karakter basic ya? Membaca karakter aja gitu. Nggak ada hubungan sama satanik, kan tugas gue baca karakter nih. Gitu. Terus ada karakter satu lagi di belakangnya dia. Hah? Apa tuh? Demon. Hah? Serius Kak? Demon, ada. Beneran? Ada. Ada. Kayak gimana tuh? Kalau lu tanya, gue akan koneksi sama dia. Yang ada dia akan kepanggil. Jangan. Gitu. Oh gitu. Kuat nggak? Kuat. Lumayan. Ada. Kenapa dia ada di... Kan sudah kontrak. Oh, jadi kayak misalnya ada seseorang yang udah kontrak tuh bakal... Pasti otomatis ada ikatan dengan dunia iblis. Gitu, kayak gue ngontrak rumah gitu. Iya. Ada suratnya gitu. Oh ini lagi ngejok saya. Oh iya. Serius banget hidupnya. Karena tadi kayak udah ngobrolin yang mother gitu, aku jadi kayak serius gitu. Jadi kayak penasaran sih. Mungkin di balik layar aku bakal nanyain atau
Next konten. Iya, gue juga ngerasa kayak takut gitu loh. So imut anjir. Gue gak boleh takut ya, gue gini. Kenapa sih kalau gue ngomong takut tuh orang kayak salah gitu? So imut banget ya sih. Boleh ya, kenapa sih kalau gue takut? Gue juga manusia gitu. Iya. Gitu. Terus? Penasaran sama Demon ya? Nggak boleh di kontak, nggak usah di kontak deh. Nggak Tapi ada info lagi nggak selain itu? Gitu. Berarti jiwanya udah diambil dong kak? Jiwanya udah kontrak, bukan diambil. Jiwanya udah kontrak sama dia. Jadi intinya kalau orang udah kontrak sama iblis tuh biasanya jiwanya itu udah miliknya iblis, bukan milik Tuhan lagi. Tapi ada perubahan secara kitanya nggak? Maksudnya secara dianya nggak? Apakah dia jadi fearless, apa sih ngomongnya? Nggak ada perasaannya atau gimana? Atau lebih cuek, atau Intinya nggak bahagia jadi sih. jahat gitu? Jadi pikirannya jadi netting, jadi jahat. Orang kalau udah kontrak sama iblis tuh, hatinya tuh jadi jahat. Berpikir bahwa semua orang tuh jahat, yang baik dia doang. Oh wow. Kebanyakan ya, banyak kontrak tuh. Jadi dia siap mengorbankan siapapun demi kepentingan dia. Gitu, termasuk kepentingan boneka ini. Oke. Lanjut. Tapi pertanyaan lagi nih, kalau misalnya Ini kayak obrolan di warung kopi ya. Nggak sayang kopinya nggak ada. penasaran nih soalnya, kalau misalnya kontrak gitu, itu tuh mereka minum darah atau apa gitu nggak sih? Kan kalau desas-desusnya kayak minum darah atau itu boleh nggak sih ditanyain? Harus. Boleh. Intinya harus bercampur darah gimana pun caranya. Oh Mungkin gitu. dengan salaman kayak mungkin dengan salaman tapi ada sesuatu yang kayak bisa melukai. Intinya unsur darah tuh harus masuk ke dalam manusia ini. Jadi perjanjiannya tuh memang Harus darah-darah perjanjian gitu. darah. Harus yang benar-benar gini, the real organisasi satanik itu harus perjanjian darah. Itu harus. Tumbal? Hah? Tumbal tuh ada nggak sih? Tumbal enggak. Kalau enggak, tumbal sih enggak. Enggak Gue ya? ya. Tapi tumbal sih gini, maksud gue kayak kalau mereka menumbalkan oke. Tapi perjanjian tumbal nggak ada. Perjanjian maksudnya perjanjian sama satanik ya, organisasi manusia satanik enggak. Tapi perjanjian sama iblis iya. Tumbal. Gitu. Aku kayak nextnya kontennya penasaran itu sih. Tapi nggak tahu ya terlalu berat nggak sih guys buat kalian nanti komen ya. Soalnya gue banyak penasarannya sih soalnya. Gue sih takut sih sebenarnya. Aku sih yang takut. Dia kan bisa menjaga dirinya kan. Aku anak polos yang penasaran aja sih. Gue juga polos lah. Oke, ada lagi nggak sih kak dari Cukup dia? sih gue rasa karakternya orang juga cukup. Intinya jujur, kalau gue boleh jujur, gue kasihan sih sama Lily Alice. Kalau Kasihan? jujur, iya. Kenapa? Ya nggak bahagia. Flat. Walaupun dia sesukses itu, sekaya itu. Ya robot kan, robot karir begini lah. Orang lihat kan, wah hebat segala macam. Ini kan robot. Nggak ada bahagia. Pokoknya di situ. Oke. Nah, dari ketiga orang tadi gitu, ada nggak sih pesan-pesan buat teman-teman gitu? Apakah maksudnya pola untuk menjadi di puncak karir atau orang yang berpengaruh dan segala macam tuh ada nggak sih? Atau pesan-pesan lah buat yang lain? Pesan-pesan buat yang lain. Untuk gimana pertanyaan? Tadi ngeblank. Kan ide awalnya adalah insight teman-teman biar ada di berpengaruh lah gitu, maksudnya sukses banget gitu. Semua orang sukses pas gue scanning pasti satu bekerja keras, pasti. Kedua bekerja pinter, kerja keras, kerja pinter. Yang ketiga jangan ngeluh, jangan gampang ngeluh, semua umum. Keempat jangan teori gitu loh, tapi tindakan dibanyakin. Itu sih sebenarnya. Dan totalitas dalam melakukan yang lo inginin. Itu aja sih sebenarnya. Umum, tapi itu wajib. Umum tapi wajib. Dan berat. Karena jujur gue nggak menemukan ya intinya harus bekerja keras lah. Pokoknya gitu sih. Dan jangan ikut satanik. Karena percuma nggak bahagia guys. Kalaupun kita nanti sukses dan segala macam ya. Iya.
Uang sih ada, tapi nggak bahagia. Hidup lu diatur, diancam, diteror. Jangan salah. Intinya mereka menjadikan kita alat. Alat ini belum habis kontrak. Pokoknya alat itu sebenarnya nggak kontrak mati sih sebenarnya. Jadi intinya lu harus tetap jadi alat kita. Ngerti? Jadi mereka bikin project-project apa, ya tetap harus ikutin jalannya itu. Sampai di mana mereka memang merasa kayak lu tidak dibutuhkan lagi. Gitu poinnya. Kayaknya nextnya aku banyak pertanyaan sih soal yang kayak gini. Maksudnya nanti efek sampingnya apa? Apakah bisa keluar Migren dan gimana biasanya gitu. sih. Migren. Kalau nggak mual Mual gitu ya. Sampingnya. Ya sudahlah ya. Nah, mungkin itu aja kali ya, kayak kita udah panjang kali lebar kali tinggi dan jadi banyak banget pembahasannya. Tapi semoga kalian dapat insight dan ambil aja positifnya ya. Presiden satu tadi nggak jadi? Nggak jadi. Takut. Oh, kirain gitu. Oke, kalau gitu ya teman-teman, thank you yang udah nonton ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa subscribe, suruh mereka. Jangan lupa subscribe, oke? Kalau nggak subscribe, gue akan kirim dia ke rumah kamu. Kenapa harus gue terus? Kalau Dimun mereka nggak mau, kamu aja. Thank you Oke ya. deh, bye!